Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallim ajma'in. Fa ya ma'asyiral hadirun, usikum wa nafsi bi taqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Kama qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Jamaah salat Isya, salat tarawih Masjid At-Tanwir yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, Allah masih memberikan nikmat kepada kita semuanya, nikmat sehat, yang dengan sehat alhamdulillah kita bisa menjalankan kewajiban-kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang paling patut kita syukuri, alhamdulillah Allah masih menjadikan kita sebagai hamba-hambanya yang beriman, yang dengan iman itu kita bisa menjalankan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa menjalankan ibadah siam Ramadan di siang hari tadi. Kita bisa menjalankan kewajiban kita salat, dan kita bisa bertadarus Al-Qur'an, serta mudah-mudahan ibadah-ibadah yang lain bisa terus kita lakukan sebagai wujud syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati Allah, dalam tuntunan ibadah Ramadan, salah satunya kita dianjurkan mengawalinya dengan ibadah sahur, makan sahur. Yang ini menjadi bagian yang kemudian menurut para ulama memang hukumnya sunnah. Tetapi karena ini anjuran Rasulullah SAW, maka sebisa mungkin ini kita lakukan. Ada banyak keutamaan yang bisa kita dapatkan, baik dari aktivitas sahurnya maupun waktunya. Ini nanti yang akan mudah-mudahan bisa menjadi pembelajaran buat kita betapa sesungguhnya bukti cintanya Allah kepada kita itu senantiasa memberikan kesempatan kepada kita untuk berlatih, untuk terus belajar. Makanya kemudian tidak salah kalau kemudian Ramadan itu dikenal juga dengan Syahrul Riyadhah, bulan untuk berlatih bagi kita. Berlatih untuk menjadikan diri kita semakin taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Berlatih agar kita menjadi senantiasa terbiasa untuk selalu menjalankan kewajiban-kewajiban kita kepada Allah, tidak lagi terasa terbebani. Dilatih supaya kemudian kebaikan-kebaikan yang kita lakukan atas perintah Allah itu menjadi kebutuhan buat kita. Hadirin yang dirahmati Allah, karena kebaikan dalam ibadah sahur itu, sampai kemudian Nabi SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim memerintahkan kepada kita, tasahharu, makan sahurlah kalian, fa inna fis sahuri barokatan, karena sesungguhnya di dalam sahur itu, di dalam makan sahur itu ada keberkahan. Nah, jamaah yang dirahmati Allah, yang pertama, mari kita tunjukkan bukti kecintaan dan kepatuhan kita kepada Rasulullah SAW. Maka ini menjadi kebiasaan yang harus kita lakukan. Mengikuti, tidak perlu kemudian mempertanyakan, saya tidak pakai sahur ya kuat kok. Nah, bukan itunya, tapi betapa sesungguhnya apakah kita patuh atau tidak dengan apa yang sudah diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Makan sahur. Bahkan beliau menyampaikan walau hanya dengan seteguk air saja. Innallaha wa malaikatahu yusallunal mutasahharin.
Sesungguhnya Allah dan malaikatnya itu bersolawat kepada orang-orang yang makan sahur, kata Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad itu. Nah, jamaah yang dirahmati Allah, keberkahan atau barokah itu sesuatu yang senantiasa kita harapkan. Ketika kita berdoa, kita memohon kepada Allah, ya Allah berkahilah, berkahilah dan berkahilah, itu yang kita harapkan. Bahkan lafaz doa yang dibaca oleh orang-orang soleh terdahulu, yang kita sering mendengarnya ketika mulai bulan Rajab itu kan, Allahumma barik lana. Ya Allah berkailah kami fi Rajab wa Sya'ban dan seterusnya itu. Mengharap keberkahan. Keberkahan itu hak prerogatif Allah. Kebaikan yang diberikan oleh Allah pada sesuatu. Nah, sesuatu itu salah satunya adalah makan sahur yang kita lakukan. Ya, mudah-mudahan dengan sahur itu ibadah puasa kita menjadi lebih baik lagi. Dan kemudian badan kita dengan keberkahan yang diberikan oleh Allah menjadi semakin sehat. Ya, itu bagian dari yang mungkin rahasia dari keberkahan yang Allah berikan dalam ibadah makan sahur yang kita lakukan. Maka ini menjadi hal yang harus kita biasakan. Dan dalam fikih kita dianjurkan makan sahur kita itu diakhirkan. Jamaah yang dirahmati Allah, yang kedua yang ingin saya sampaikan terkait dengan sahur ini adalah waktunya. Hadirin yang dirahmati Allah, salah satu tujuan atau tujuan utama dari ibadah Ramadan itu kan mencetak kita menjadi hamba-hamba yang bertakwa. Nah, Allah memberikan atau mensifati, menceritakan, menyampaikan sifat-sifat orang muttaqin itu. Salah satunya di surat yang ketiga ayat yang ke-17. Kemudian di surat Az-Zariyat surat yang ke-51 ayat yang ke-18. Berdekatan ayatnya itu di ayat 17 dan juga di ayat 18. Sama. Ya, samanya apa? Wal mustaghfirina bil ashar di ayat yang ke-17 surat Ali Imran itu. Dan orang-orang yang memohon ampun di waktu sahur. Nah, ini yang saya ingin sampaikan dan kita terus berlatih. Salah satu sifat orang-orang muttaqin itu yang oleh Allah nanti akan diberikan ganjaran yang luar biasa. Salah satunya orang-orang ini senantiasa memohon ampun kepada Allah di waktu sahur. Nah, jamaah yang dirahmati Allah, ini tadi yang saya maksud dengan kita diberikan kesempatan berlatih oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita introspeksi diri kita masing-masing. Apakah dengan firman yang Allah sampaikan di dalam surat yang ketiga, surat Ali Imran ayat yang ke-17 atau surat Az-Zariyat ayat yang ke-18 itu kita praktekkan di waktu kita sebulan Ramadan itu? Kita pasti diberikan kesempatan dan kita memang berusaha bisa bangun di waktu sahur. Ibu-ibu terutama mesti DCI. Nah, ada peluang kita untuk mengaplikasikan, karena kita puasa ini ingin menjadi orang-orang yang bertakwa. Nah, sifat orang bertakwa itu apakah kemudian kita mau mengaplikasikannya, membiasakannya pada saat kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk menemuinya, yaitu bertemu dengan waktu sahur itu, kemudian kita banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jangan sampai kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita memang saat ini banyak tantangan, banyak godaan. Kalau saya dulu waktu kecil di desa tidak punya TV, jadi waktu sahur ya sudah dibangunkan kemudian sahur.
Setelah sahur selesai, persiapan ke masjid untuk sholat subuh. Sekarang kita banyak disibukkan seringkali membuang waktu yang oleh Allah orang-orang yang semacam itu dipuji, yang mau beristighfar di waktu sahur itu. Kita kemudian justru membuang waktu. Waktu sahur itu banyak sekali kemudian kita disuguhkan di acara-acara televisi yang seringkali menggoda kita untuk tidak fokus pada bagaimana sesungguhnya orang-orang bertakwa itu membiasakan dirinya. Entah yang kuis, entah yang pokoknya apalah. Acara-acara yang di televisi yang kemudian menyita waktu kita yang seharusnya bisa bangun, menunggu istri menyiapkan makanan, kemudian kita duduk tafakur, berzikir kepada Allah, beristighfar kepada Allah. Kita disibukkan dengan nonton TV, atau kadangkala sibuk dengan urusan benda kecil ini, terus kayak ini update status, ngechat koncone, yang hal-hal itu tidak ada kaitannya dengan implementasi orang-orang yang bertakwa itu tadi. Nah, karenanya kemudian ini kesempatan yang Allah berikan. Mari kita membiasakan. Kalau kemudian ibu-ibu, wah, saya sibuk menyiapkan makanan untuk makan sahur, tidak ada salahnya sambil masak kemudian tetap lisannya ini beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena istighfar itu bisa kita lakukan kapanpun dan dimanapun. Ya, apalagi dalam kesibukan kita menyiapkan ibadah yang lain. Menyiapkan makan sahur itu termasuk ibadah untuk keluarga yang nanti akan berpuasa. Nah, jamaah yang dirahmati Allah, maka kemudian riyadhah yang disiapkan oleh Allah, mari kita laksanakan dengan sungguh-sungguh. Kita praktekkan. Ya, kita bersama-sama saling mengingatkan. Bukan berarti mengingatkan harus terus ngechat koncone wis istighfar tah lihat VW Anda harus begitu. Ya, melalui forum yang semacam ini kita ingatkan saudara kita dengan apa yang sudah Allah sampaikan. Nah, ini kita praktekkan. Ada banyak kebaikan yang barangkali kalau kita tidak mau sungguh-sungguh memperhatikan bisa lewat begitu saja. Satu, kita bisa beribadah sahur, makan sahur supaya puasa kita bisa baik. Yang kedua, kita mempraktekkan dan mencoba untuk mengaplikasikan sifat-sifat orang muttaqin itu pada saat kita mempersiapkan diri kita. Menyongsong menjadi orang-orang muttaqin itu dengan senantiasa beristighfar ketika pada saat waktu kita sedang menunggu makan sahur atau setelah makan sahur menunggu waktu fajar tiba untuk bersama-sama keluarga kita datang ke masjid melaksanakan sholat subuh secara berjamaah. Mudah-mudahan kita bisa mempraktekannya dan mengajak keluarga kita untuk bersama-sama menuju menjadi orang-orang yang muttaqin. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Nasr minallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.